Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia. Wacana pemekaran wilayah muncul sejak jumlah penduduk sebesar 42 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 867 jiwa per kilometer persegi. Persoalan provinsi dengan penduduk yang besar salah satunya merasa korban disparitas. Iya, terkait dengan pemekaran provinsi, itu memang dalam beberapa kajian-kajian terkait, itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga perlu pertimbangan yang seimbang dan yang matang. Kalau dilihat dari kelebihannya, ketika misalnya suatu provinsi mengalami persoalan terkait dengan ketimpangan sosial, disparitas antar wilayah, social inequality, ketimpangan, maka kemudian problem tersebut dalam beberapa hal bisa dijawab dengan pemekaran, dalam artian bahwa terkait dengan daerah-daerah tersebut akan mendapatkan semacam otonomi untuk melalui APBD, dapat perhatian dari pusat, dan juga kemudian dalam beberapa hal semakin mendekatkan birokrasi dengan rakyat. Di situ semangat desentralisasinya terjaga. Juga kemudian bisa mengembangkan identitas lokal dan budaya di masing-masing pihak dengan adanya otoritas yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Memang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu dimungkinkan untuk pemekaran wilayah baik kabupaten kota maupun provinsi. Tetapi melihat situasi kondisi yang ada, ya saya mempertimbangkan sekarang apa yang menjadi argumentasi dengan pemekaran provinsi. Pertama, ya, kita ini dalam melihat dari sisi ekonomi, siklus ekonomi kita kan kurang baik-baik aja. Kedua, ini pasti belanja pegawai juga akan besar, ya. Nah, terus apa? Sedangkan di negara maju, contohnya Jepang. Jepang itu justru dari beberapa kota itu menggabung menjadi satu kota. Intinya gitu. Contohnya di provinsi Osaka, ya. Sampai namanya Gubernur Osaka pada waktu itu ingin turun gunung menjadi wali kota Osaka. Dia ingin menyatukan antara kota Kobe dengan kota Osaka, menyatukan. Ini yang saya ketahui. Nah, sekarang apa makna untuk pemekaran? Pertama, jelas akan menimbulkan pembekaan masalah anggaran, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga dari sisi infrastruktur, ya, pasti nanti akan menambah namanya gedung-gedung. Terus yang ketiga, terkait dengan masalah belanja pegawai, ini juga pengaruh gitu loh. Makanya daripada anggaran itu dipakai yang tidak pada tempatnya, saya pada prinsipnya tidak perlu diadakan namanya pemekaran di Provinsi Jawa Timur. Jika nantinya disetujui oleh Kemendagri, maka 3 provinsi baru yang terbentuk diantaranya Provinsi Matraman, Madura, dan Malang Raya. Namun demikian juga harus hati-hati terkait dengan pemekaran. Karena dalam beberapa hal pemekaran sendiri memiliki kelemahan. Apabila misalnya kita lihat bahwa wacana dari Presiden sekarang itu terkait dengan efisiensi anggaran, maka justru pemekaran wilayah itu akan memunculkan biaya-biaya baru gitu. Di misalnya 3 tempat yang akan dimekarkan. Juga kemudian misalnya terkait dengan yang terjadi duplikasi birokrasi. Artinya proses birokrasi yang sekarang ini masih belum efisien, belum efektif secara keseluruhan, maka kemudian problemnya akan semakin bertumpuk-tumpuk dengan adanya pemekaran wilayah yang baru. Juga kemudian yang perlu dipertimbangkan adalah terkait siapakah yang mendapatkan keuntungan ekonomi dan pembangunan dari pemekaran tersebut. Benarkah rakyat? Jangan-jangan kemudian hanyalah elit-elit yang menjadi aparat dan menjadi pejabat di provinsi-provinsi baru tersebut. Sehingga hal ini juga berpotensi akan mendorong pada konflik di tingkat elit. Nah, pertimbangan terkait dengan untung rugi tadi, manakah kemudian yang keuntungannya lebih besar dibandingkan kerugiannya? Saya pikir itu akan menjadi
pertimbangan yang penting terkait dengan realisasi wacana pemekaran provinsi. Beberapa kota akan tergabung di 3 provinsi bentukan pemekaran Jawa Timur. Provinsi Matraman diwacanakan akan terbentuk dari gabungan 13 kabupaten kota, di antaranya Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo. Provinsi Matraman direncanakan akan beribukotakan di Kota Kediri. Provinsi Malang Raya bakal terbentuk dari gabungan 5 kabupaten, di antaranya Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan wilayah yang meliputi Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kota Pamekasan, Sumenep, Sampang yang dianggap termiskin di Jawa Timur diwacanakan membangun Provinsi Madura. Ya, memang saya ini kan bagian daripada mitra Gubernur Jawa Timur ya. Ya memang panjenengan perso saya juga tidak pernah diam untuk memberikan saran masukan pada gubernur. Ya intinya kalau menurut saya itu disparitas memang saya tidak melihat ke sana ya. Tetapi nampak yang dirasakan oleh segelintir masyarakat itu nampaknya ada terkesan ke sana ya. Satu contoh yang kemarin saya sempat diwawancari oleh salah satu media swasta di Surabaya ya, saya sampaikan gitu loh tentang masalah sumber daya manusia yang ada di Jawa Timur. Saya tidak alergi dengan orang-orang di luar Jawa Timur, tidak ya toh. Jawa Timur ini bagian dari NKRI, tetapi siapa yang berkarir dari bawah ya, apakah itu putra asli Jawa Timur atau mungkin putra dari luar Jawa Timur yang mereka sudah berkarir, sudah mengabdikan diri pada Jawa Timur sekian lama, enggak apa-apa, gak ada masalah gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Makanya saya sebenarnya tidak sejalan kalau ada namanya disparitas itu tadi ya. Nah, tentunya ada masyarakat yang merasakan disparitas itu yang mana gitu loh. Nah, yang mana? Karena gubernur ini sebenarnya kan pilihan rakyat. Ya, awal mereka memang diusung oleh partai politik. Bisa juga mulai jalur independen. Tapi setelah mereka jadi gubernur terpilih, itu gubernurnya rakyat, bukan gubernurnya partai politik. Jadi, ya saya berharap memang tidak ada disparitas antara kepentingan yang satu dengan lain. Tetapi bagaimana mewujudkan Jawa Timur ke depan ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Bukoviva sebetulnya bisa kembali dengan kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dirumuskan pada awal pemerintah. Di situ misalnya ada Nawabakti Setia, ada kemudian koordinasi yang lebih solid di tiap wilayah. Juga kemudian ada program-program yang mengembangkan bagaimana kemudian kemandirian dari masing-masing daerah itu didampingi oleh orkestrasi pembangunan di tingkat provinsi yang lebih baik. Pelibatan terkait juga dengan tenaga-tenaga teknokrasi dan expert yang terkait memiliki kepakaran dalam pembangunan di tingkat lokal, itu juga menjadi hal yang penting untuk membentengi bagaimana proses good governance itu bisa berjalan. Diharapkan tidak ada disparitas antara kepentingan yang satu dengan lain. Tetapi bagaimana menjadikan Jawa Timur ke depan ini menjadi salah satu wilayah. Meskipun masih ada angka kemiskinan tinggi, stunting tinggi, pengangguran makin bertambah. Makanya sekali lagi saya tidak sejalan kalau ada pihak-pihak yang mengusulkan adanya pemekaran ya. Pemekaran di beberapa kabupaten kota Jawa Timur untuk membentuk namanya provinsi. Lah, persyaratan untuk bentuk provinsi juga nggak mudah mas. Ya ada beberapa kriteria dan juga ada beberapa syarat itu. Cukup panjang gitu. Nah sebaiknya kalau saya sarankan tetaplah kita menjadi bagian daripada keluarga besar Jawa Timur. Itu yang saya harapkan. Kalau memang ada kritikal kepada pimpinan daerah, kepada DPR, monggo sampaikan. Saya pun orang yang tidak
tidak anti kritik, saya orang sangat terbuka. Silakan. Jadi sekali lagi untuk pemekaran tidak semudah itu. Kalau hanya sekedar wacana ya monggo-monggo lah. Orang siapapun boleh menyampaikan pendapat, boleh berbicara, tetapi ya bicara yang rasional, yang punya argumentasi yang jelas. Ya untuk apa pemekaran itu sendiri gitu loh. Dalam rangka sharing pemikiran untuk kebaikan masa depan Jawa Timur, maka perlu semangat bangkit kembali sebagai provinsi yang mempunyai sebutan lumbung pangan dan mempunyai indeks ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang ada di tingkat nasional. Saya berharap tidak usahlah ada pemekaran yang ini muncul dari bagian atau wilayah yang ada di Jawa Timur ya, terutama di beberapa kabupaten kota yang di Jawa Timur. Kok itu hanya wacana dari segelintir masalah tertentu aja lah. Ya kalau kecewa ya nggak perlu kecewa itu dengan cara-cara harus istilahnya wis metu. Nah itu nggak bagus, bukan negarawan gitu. Sama halnya untuk negara NKRI ya, apapun juga ini rumah besar kita. Kalau ada yang baik kita pertahankan, yang ada yang nggak baik ya mari kita perbaiki.